Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca hadis ke-127 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini tentang apa? Tentang keutamaan menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu manusia dari jalan yang umum dilewati. Ini apa? Laqad ra'aitu rajulan. Laqad ra'aitu rajulan. Aku melihat rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariqi kanat tu'zil muslimin, rawahu Muslim. Aku telah melihat seseorang bersukaria ya dalam surga lantaran memotong sebuah pohon dari tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin. Aku telah melihat. Ini berarti Rasulullah yang melihat. Dengan izin Allah bisa melihat seorang muslim yang kegirangan di surga, karena waktu dulu, waktu di dunia, orang itu memotong pohon yang menghalangi jalanan umum, yang mengganggu umat kaum muslim. Ada pohon tumbang misalnya. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariqi kanat tu'til muslimin. Aku telah melihat seseorang yang bersukaria dalam surga lantaran memotong sebuah pohon dari tengah jalan yang mengganggu bagi kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan pada suatu ketika ada seseorang laki-laki berjalan melalui sebuah cabang pohon yang melintang di tengah jalanan. Kemudian dia berkata, demi Allah akan kulenyapkan pohon dari jalanan kaum muslimin supaya ia tidak mengganggu mereka. Supaya pohon itu tidak mengganggu kaum muslimin. Lalu orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Ya. Karena amalnya menyingkirkan cabang pohon yang menghalangi jalan. Bu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan pada suatu ketika ada seorang lelaki yang berjalan di jalanan, ia menemukan cabang pohon berduri di jalan itu. Kemudian dia menyingkirkan cabang berduri tersebut, maka Allah bersyukur kepada orang tersebut dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Kebajikan, babnya menghilangkan gangguan dari jalan, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Salat Jamaah, bab keutamaan salat zuhur. Penjelasan kata yataqallabu, berjalan mondar-mandir, yataqallabu. Yataqallabu, bolak-balik berjalan mondar-mandir, maksudnya berjalan ke sana kemari dalam surga sambil menikmati kelezatannya. Itu yang dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah melihat orang muslim itu bolak-balik jalan girang karena dulu dia amalnya waktu di dunia itu memotong sebuah pohon, memotong cabang sebuah pohon yang di tengah jalan yang menghalangi jalanan umum yang dilalui oleh kaum muslimin. Disingkirkan cabang pohon yang menghalangi itu dari tengah jalan ke pinggir. Nah, perbuatan memotong jalan atau memotong cabang pohon di tengah jalan yang menghalangi itu Rasulullah melihat orang itu dimasukkan dalam surga dan dia berjalan mondar-mandir di surga dengan wajah penuh kegirangan. Ini berita-berita gini, hanya berita-berita gaib gini hanya bisa kita percaya ya kalau keluar dari satu orang saja, yaitu keluar dari celah-celah bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keluar dari artis, dari orang pintar, dari dukun, jangan percaya, pasti bohong. Kabar-kabar masa depan, kabar hari esok dia tahu nanti ada begini, nanti begini tahun ini, itu bohong. Yataqallabu, berjalan mondar-mandir, maksudnya berjalan ke sana kemari di dalam surga sambil menikmati kelezatan surga. Fi syajaratin, disebabkan sebatang pohon. Dhahrit tariq, di tengah jalan. Dhahri, di punggung jalan. Dhahrit tariq, di tengah jalan. La unahiyanna
la unahyanna. Mobil ini siapa itu? La unahyana, sungguh aku akan menyingkirkannya. Mutiara hadis keutamaan menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu manusia di jalan yang mereka lewati, dan anjuran untuk selalu melakukan perbuatan yang dapat melahirkan manfaat bagi orang-orang mukmin dan menjauhkan sesuatu yang membahayakan dari mereka. Jadilah sebaik-baik manusia ya, yaitu anfa'uhum linnas, yang manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain, termasuk menyingkirkan pohon yang melintang di jalan, memotong cabang pohon yang mengganggu atau yang menghalangi jalanan umum. Itu semua adalah berpahala ya. Itu hadis yang keberapa? Oh, udah 127. Sekarang kita hadis ke 128 ya.